Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dalam sapaan berkat dari Gemim Peniel Tuna Wawanasa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah hidup yang Engkau beri bagi kami. Saat ini kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus, memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan Allah begitu unik, begitu istimewa, dengan segala kelebihan yang kita miliki. Dan tentu semua itu adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Keunikan setiap kita pribadi lepas pribadi ini menjadi satu perbedaan yang justru memicu konflik dalam perjalanan kehidupan bersama. Padahal saudara-saudara, perbedaan itu adalah kekayaan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita justru karena perbedaan suku, perbedaan agama, maka di dalam masyarakat terjadi konflik, pertikaian, bahkan berujung pada perang. Karena berbeda pendapat dalam kehidupan bergereja, terjadi perselisihan dan pada akhirnya perpecahan di dalam jemaat. Karena perbedaan keinginan terjadi dalam lingkungan keluarga, maka suami istri, orang tua, anak, kakak beradik, justru mereka hidup mengalami keretakan. Nah, kalau keunikan yang diciptakan oleh Allah, baik pribadi lepas pribadi, tidak ada saling menghargai, mempertahankan ego masing-masing, maka dunia ini akan hancur. Dunia ini tidak ada lagi damai dan sejahtera, bahkan sukacita, sebagaimana yang diimpikan dan didambakan oleh setiap orang. Yang heran adalah justru yang memicu terjadinya konflik karena perbedaan itu adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen, bukannya mereka mempraktekkan hidup di dalam kasih, tetapi justru yang terjadi adalah sikap mementingkan diri sendiri, menganggap diri yang paling benar dan orang lain itu salah. Bahkan sikap mencari kesenangan sendiri, sehingga kita sering mendengar orang berkata, hatiku adalah rajaku. Bahkan bukan hanya itu saja, di dalam lingkungan orang-orang percaya, sifat-sifat perilaku yang berpura-pura, yang bersikap munafik, di depan baik tetapi di belakang begitu jahat dan merancangkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen justru mereka lebih menyukai melakukan kejahatan daripada kebaikan. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan
sebagai orang-orang percaya di tengah menghadapi situasi dan kondisi yang semakin hari semakin tidak baik ini. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Bahwa ternyata persoalan di Roma adalah persoalan tentang manusia dibenarkan. Orang-orang Kristen Yahudi menganggap bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka akan dibenarkan. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, mereka menentang akan hal itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus menekankan tentang pembenaran hanya oleh iman dan bukan melakukan hukum Taurat. Karena manusia dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah, pemberian dari Allah. Karena itu Allah yang telah mengasihi manusia dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang betul-betul dan sungguh-sungguh ikhlas, rela berkorban tanpa mementingkan diri sendiri. Kasih itulah yang mendasari perjalanan hidup orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Roma bahwa mereka yang telah dibenarkan oleh Allah, mereka yang telah menerima kasih karunia Allah, diselamatkan oleh Allah, maka dalam diri mereka ada kasih Allah. Kasih itulah yang harus dinampakkan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mengaku percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pada prakteknya mereka tidak mengasihi sesama, mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Karena itu Paulus ingatkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bahwa apa yang ada di hati itulah yang harus dinampakkan dalam perjalanan kehidupan orang percaya, bukan bersifat munafik. Harus sungguh-sungguh mengasihi. Dan kasih yang Yesus tunjukkan ketika dia mau rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara, kasih itulah yang menjiwai perjalanan hidup sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah. Karena itu saudara-saudara, dengan tegas dalam bacaan ini Paulus ingatkan kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, maka hidup kita akan menjauh. Di sini bukan dalam pengertian hanya sekedar menjauh, tetapi yang menggunakan bahasa Yunani, aptisia, yang berarti sangat membenci, menganggap jijik, memusuhi kejahatan. Jadi orang yang telah menerima kasih Allah adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh membenci kejahatan. Bukan hanya sekedar menjauhi, tetapi membenci kejahatan. Yang berikut adalah lakukanlah yang baik. Jadi kata dasar di sini adalah kolaomi. Ini adalah suatu yang sangat melekat dalam hubungan yang sangat akrab dengan Allah. Jadi hubungan keterikatan yang sangat erat dengan Allah. Dengan demikian perbuatan baik sudah melekat dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi mengaku percaya kepada Allah harus menjadi bagian dalam hidup kita untuk mengasihi sesama, melakukan yang baik, dan menjauhi, menganggap kejahatan itu sesuatu yang menjijikkan untuk kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya untuk manusia, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak diberikan penghormatan, dipuji oleh orang,
kita akan kecewa. Tetapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Sehingga di dalamnya kita akan saling menghargai satu dengan yang lain, hidup berdamai dengan semua orang. Sehingga dasar kasih Kristus inilah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga apa yang kita dambakan, yang kita harapkan, yaitu hidup berbahagia, sejahtera, damai, dan sukacita akan kita nikmati. Mari kita menjadi pembawa damai, pembawa kasih Kristus dimanapun kita berada. Kasih Kristus yang hadir dalam hidup kita, ketika kita membawa itu kepada orang lain, maka akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan menjadi berkat, sehingga orang akan melihat Kristus dalam diri kita dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bahwa beriman kepada Tuhan bukan hanya sekedar lewat kata, lewat pikiran semata, tetapi harus diwujud nyatakan lewat perbuatan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, ikhlas, rela berkorban kepada sesama kami. Sehingga tindakan kasih inilah akan melahirkan hidup berbahagia, damai dan sejahtera. Dan dengan demikian kami akan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada di tengah keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Orang melihat Kristus dalam diri kami dan memuliakan Engkau Bapa di sorga. Berkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan terlebih tahu apa yang dialami. Kuatkan dan teguhkan iman. Bukakan jalan setiap rencana, harapan, dan kerinduan. Dan jawablah sesuai waktu Tuhan. Ini kami yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah sapaan berkat menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya kita diberkati untuk jadi berkat. Shalom, damai di hati.